Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Balkis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Islam di Kalimantan, mata kuliah sejarah Islam dengan dosen Insinyur Adi Surya STMT. Oke, yang pertama di sini saya beranggotakan 3 orang, yaitu Desi Maulidia, Farah Balkis, dan Nadia Suraya. Di sini saya akan menjelaskan para penyebar dakwah Islam di Kalimantan, yaitu ada Sultan Suryansa, Datu Sanggul, Datu Kelampayan, Datu Nafis, Datu Surgi Mufti, Habib Basiri, Guru Sekumpul, dan Guru Wujudi. Sultan Suryansa atau Sultan Surya Angsa adalah Raja Banjarmasin pertama yang memeluk Islam. Nama lahirnya adalah Raden Samudra, kemudian diangkat menjadi raja di Banjarmasin oleh para patih di hilir Sungai Barito. Kemudian ia memakai gelar yang tertinggi, yaitu Pangeran Samudra atau Pangeran Jaya Samudra. Gerak awal dari upaya Sultan Suryansa menyebarkan perkembangan Islam secara luas kepada masyarakat ialah dengan mendirikan sebuah masjid namanya Masjid Sultan Suryansa, yang merupakan masjid pertama di Kesultanan Banjar pada abad ke-16 Masehi. Yang kedua ada Datu Sanggul. Dalam suatu riwayat diceritakan Datu Sanggul disebutkan bernama asli Syekh Muhammad Abdus Syamad. Namun dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa nama asli beliau adalah Ahmad Sirajul Huda. Datu Sanggul merupakan seorang ulama dan tokoh masyarakat, khususnya di wilayah Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Beliau menghabiskan waktunya sehari-hari untuk mengajar ilmu ketuhanan dan memberi nasihat kepada masyarakat, serta menghabiskan untuk kepentingan dakwah dan penyebaran agama Islam. 3. Datu Kelampayan, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Abanjari atau Datu Kelampayan lahir di Matapura, Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Maret 1710 Masehi atau 1122 Hijriah. Nama asli Datu Kelampayan yaitu Syahid Jafar Al-Idrus, ulama kelahiran Matapura 13 Safar 1122 Hijriah yang kenyang menggali ilmu keislaman di Mekah dan Madinah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang memasukkan pengaruh ajaran Islam terhadap tata pemerintahan Kerajaan Banjar. Wafatnya 16 Syawal 1227 Hijriah atau sekitar 1812 Masehi. Sesuai permintaannya, beliau dimakamkan di Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, sekitar 15 km dari kota Matapura, sehingga sekarang makam ulama besar yang telah banyak 10 mengajarkan ilmu tauhid kepada masyarakat Banjar. Datu Surgi Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari dikenal dengan seorang sufi besar di Banjarmasin pada zaman penjajahan Belanda. Ia adalah cicit dari Syekh Arsyad Al-Banjari dari garis istri ke-6 yang bernama Ratu Aminah binti Pangeran Tahatha. Silsilahnya adalah Syekh Jamaluddin bin Jaleha binti Pangeran Mufti Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Jamaluddin juga lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Sugi Mufti. Syekh Jamaluddin lahir di desa Dalam Pagar, Astambul, Matapura. Ia adalah putra dari pasangan Haji Abdul Hamid dan Haji Jaleha. Datu Surgi Mufti wafat pada tanggal 8 Muharram 1348 Hijriah dan dimakamkan di Kelurahan Surgi Mufti, Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara. Habib Basiri Habib Hamid bin Abbas Basyam atau dikenal dengan Habib Basiri ialah seorang terkenal dengan khas sifatnya. Beliau suka menyembunyikan diri. Habib Basiri memiliki 7 karomah yang masyhur di masyarakat Banjar, yaitu 1. Menjelang datangnya penjajah Jepang, beliau mengisyaratkan dengan laku diri mengalungkan buah kemiri di kepala beliau. 2. Saat tentara Jepang hendak memasukkan beliau ke rumah sakit jiwa, pesawatnya jatuh saat perjalanan ke Makassar. Yang ketiga, beliau sudah jauh-jauh hari meramalkan kejatuhan Presiden Soekarno dan isyarat beliau membaca Quran secara terbalik. 4. Beliau menyelamatkan kapal yang mau karam di laut. Yang kelima, beliau pernah menghidupkan bangkai kambing yang membusuk. Pernah menyeberang Sungai Basiri Batilantang hanya menggunakan tangguy. Ketujuh, hanya meminum segelas air yang beliau doakan membuat anak yang bersendat baca Al-Quran menjadi sangat lancar.
Guru Sekumpul. Aba Guru Sekumpul memiliki nama lengkap Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, adalah seorang ulama yang populer di Kalimantan. Beliau lahir pada tanggal 11 Februari 1942 atau 27 Muharram 1361 Hijriah, Desa Tanggul, Irang, Matapura, Kabupaten Banjar. Aba Guru Sekumpul merupakan turunan ke-8 ulama besar Banjar. Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Al-Banjari. Beliau meninggal pada tanggal 10 Agustus 2005 atau bertepatan 5 Rajab pada usia 63 tahun, mengalami sakit pada ginjalnya. Makam beliau bertempat di Komplek Ar-Raudah Sekumpul, Matapura. Selama hidupnya selain menjadi pendakwah, Aba Guru Sekumpul juga aktif dalam kegiatan menulis. Ia juga telah menghasilkan beberapa karya, yaitu Risalah Madani, Arisalah Nuraniyah, fi Syariah, Wasulalitas Samaniyah, Nubjatun fi Madkibil Imamil Syahurbil Ustazil Azham Muhammad bin Ali Ba'alaw. Yang terakhir, Guru Juhdi. Guru Juhdi lahir pada hari Kamis bertepatan tanggal 24 Hijriah. Beliau merupakan putra dari Bapak Haji Muhammad bin Zapri dan Ibu Haji Zaihidah binti K. Guru Juhdi tepat menempuh pendidikan pesantren Al-Falah Banjarbaru selama 2 bulan. Ceramah yang adem dan menyejukkan membuat beliau sangat dikagumi oleh Islam di Indonesia. Guru Juhdi wafat pada tanggal 2 Mei 2020 pukul 6.43 waktu Indonesia Barat setelah dirawat intensif di rumah Medistra, Jakarta akibat penyakit gagal jantung yang telah diderita. Makam Guru Juhdi berada di Kelurahan Tasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf dan kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beranggotakan Desi Maulidia, saya sendiri Farah Balkis, dan yang terakhir Nadia Suraya. Sekian.